Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome to our English lesson with me, Mrs. Risa Umami. For our material today, we are going to talk about because of and due to. Baik, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang because of and due to. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pada slide berikut ini. Oke, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang conjunction. Untuk kali ini kita akan membahas conjunction of cause atau kata hubung dari cause. Dan conjunction yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang because of and due to. Seperti yang sudah kita bahas bahwa because of itu diikuti oleh phrase, sedangkan due to juga diikuti oleh phrase. Lalu apa perbedaan dari keduanya ya? Oke, yang pertama tentang because of. Because of merupakan adverb atau keterangan yang menjelaskan kalimat yang terletak sebelum kata because of menurut aturan tata bahasa. Sedangkan due to adalah sebuah kata sifat yang berfungsi untuk menjelaskan frase atau klausa yang terletak sebelum kata due to sesuai dengan tata bahasa yang benar. Oke, ada tips lain bahwa sebelum kata due to biasanya diikuti oleh to be, baik itu to be is, am, are, was, atau were. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama adalah because of. He is sick because of unhealthy food. Dia sakit karena makanan yang tidak sehat. Kita menggunakan because of karena diikuti oleh unhealthy food. Unhealthy food itu adalah frase. Adjektif diikuti noun itu nanti akan membentuk sebuah frase. Kemudian he is sick, jelas itu merupakan adalah kalimat, yaitu kalimat nominal karena di situ terdapat subjek, to be, dan adjektif atau kata sifat. Untuk itu, kalau depannya kalimat, maka menggunakan because of. Oke, perhatikan contoh untuk membedakan dengan due to. My sickness is due to unhealthy food. Kalimatnya hampir mirip. Sakitku ini dikarenakan makanan yang tidak sehat. Kenapa kita menggunakan due to? Ya, jelas karena di depannya adalah frase, yaitu adjektif diikuti oleh noun. Kemudian yang berbeda di sini, my sickness. Kalau yang awal tadi adalah kalimat, akan tetapi my sickness di sini bukan kalimat, tapi adalah frase karena possessive diikuti oleh noun. Possessifnya adalah kata my, kemudian nounnya adalah sickness. My sickness itu adalah frase. Nah, di sini menggunakan due to juga karena sebelum kata due to diawali dengan to be. Kebetulan to be yang dipakai di situ adalah is. Oke, untuk memperjelas lagi, kita akan because of. He was frustrated because of that girl. Dia itu merasa frustasi karena gadis itu. Mengapa memakai because of? Jelas karena depannya adalah that girl atau frase. Kemudian he was frustrated itu merupakan kalimat karena ada subjek, ada to be, kemudian frustrated kata sifat atau adjektif. Maka kalau depannya kalimat kita menggunakan because of. Untuk membedakan lagi dengan due to, his frustration
was due to that girl. Rasa frustasinya itu dikarenakan oleh gadis itu. Kita memakai due to karena depannya adalah frase. Kemudian his frustration. Oke, ini bukan kalimat, tapi ini merupakan frase, yaitu possessive diikuti oleh noun. Possessive-nya adalah kata his, kemudian noun-nya adalah frustration. Jadi kita menggunakan due to. Kemudian sebelum kata due to diawali oleh was. Dan seperti yang sudah kita bahas bahwa was itu merupakan salah satu dari to be, is, am, are, was, were. Kita kasih contoh lagi. Contoh yang ketiga. Because of. She is lazy because of this lesson. Because of, kita depannya pasti pakainya frase. Kemudian she is lazy, dia malas. Itu merupakan kalimat karena terdiri dari subjek diikuti oleh to be dan kata sifat adjective. She is lazy because of this lesson. Dia itu merasa malas karena pelajaran ini. Contoh yang ketiga, due to. My fail was due to this laziness. Kegagalanku ini dikarenakan karena kemalasan ini. Kita memakai due to karena depannya adalah frase. Sedangkan my fail jelas itu juga merupakan frase, yaitu possessive diikuti oleh noun. Maka kita menggunakan due to. Kemudian sebelum due to ada lagi to be, yaitu kita memakai to be was. Contoh yang keempat, untuk lebih paham lagi kalian, because of. We were angry because of this problem. Kami marah karena masalah ini. Kita menggunakan because of karena diikuti oleh frase this problem. Kemudian we were angry, jelas itu merupakan kalimat nominal, yaitu terdiri dari subjeknya we, to be-nya were, dan adjektifnya adalah angry. Maka kalau kalimat maka diikuti oleh because of. Next, contoh yang keempat, due to. This hate was due to his character. Rasa benciku ini karena sifatnya. Kita menggunakan due to karena diikuti oleh phrase his character. Nah, this hate ini bukan kalimat, akan tetapi ini juga sama-sama frase, yaitu demonstratif diikuti oleh noun. Maka untuk itu kita menggunakan conjunctionnya adalah due to. Dan sebelum due to sudah jelas sekali diawali dengan to be. Kebetulan di situ to be-nya adalah was. Okay, the last example, because of. I stay at home because of this pandemic. Saya tinggal di rumah karena pandemi ini. Kita menggunakan because of karena this pandemic atau pandemi ini merupakan frase. Sedangkan I stay at home, saya tinggal di rumah, itu merupakan kalimat, yaitu kalimat verbal. Karena di situ ada subjeknya I, kata kerjanya stay, dan at home-nya itu adalah objek. Jadi itu merupakan kalimat. Untuk itu kita menggunakan because of. Last, my sadness was due to that boy. Kesedihanku ini dikarenakan karena laki-laki itu. Kita menggunakan due to karena diikuti oleh that boy adalah phrase, ya. Kemudian my sadness itu juga merupakan phrase, possessive diikuti oleh noun. Untuk itu kita menggunakan due to. Dan jelas sebelum due to ada kata was atau to be. Well, sampai di sini semoga kalian paham kapan kita menggunakan because of
dan kapan kita menggunakan due to. Next, due to itu sama dengan caused by. Kata due to bisa kita gantikan dengan kata caused by. Artinya disebabkan oleh. Disebabkan itu sendiri merupakan kalimat pasif. Contoh dari kalimat pasif. The spread of coronavirus is due to carelessness of the people. Atau kita bisa juga ganti. The spread of coronavirus is caused by carelessness of the people. Penyebaran virus corona disebabkan oleh kecerobohan masyarakat. Jadi jelas due to itu bisa digantikan dengan caused by. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini tentang perbedaan because of and due to. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.